Hai, balik lagi. Jadi kita hari ini datengin nih satu personil spesial gitu ya. Spesial pakai telur, pakai ronde, dan pakai yang lain-lainnya, spesial banget lah ya. Jadi pribadi ini luar biasa banget juga. Dan ya rada apa ya, mirip-mirip lah ya. Maksudnya kita juga bisa belajar sama pribadi ini, saling belajar juga. Jadi kita mau kenalin ya. Ada Ci Marsita. Halo Ci. Halo Ci, thank you udah datang. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang di sini. Menyempatkan waktunya selalu ada di podcast kita ya. Iya benar. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Ci ya. Jadi pengen tahu nih background kuliah Cici sama sekarang Cici kesibukannya apa gitu. Nama saya Marsita Purwanto. Background pendidikan saya Hospitality Management. Dulu bareng sama Sylvie di Malaysia. Ya, jadi ketemu di sana. Terus sudahnya saya sempat kerja di bidang yang sama di hospitality, udah sampai akhirnya di 2012 saya mutusin buat pulang bantu family business gitu. Oke, family businessnya kalau boleh tahu Ci bergeraknya di bidang apa? Di F&B sama catering. Oke. Udah berapa lama Ci berarti bantu di family business itu sampai sekarang? Sebenarnya mama papa saya ngebangun dari 1986 sebelum saya lahir. Jadi udah hampir 40 tahunan ya. Nah terus dari kecil memang suka dilibatin. Misalnya nih kalau ada pesanan makanan atau apa, lagi masih SD gitu kan, jadi pulang sekolah cepet bikin PR-nya, bantuin gitu kan. Dari packing atau bagian cuci-cuci atau apa yang kecil-kecil, anak kecil kan suka sambil main-main ikut-ikutan gitu. Terus udah gitu saya kuliah juga dulu sebenarnya pengen ngambil psikologi atau kedokteran gitu, apa yang seru gitu pikirnya. Cuman dulu mama saya bilang coba pertimbangin lagi ngambil yang mirip-mirip nyerempet sama kerjaannya mama papa supaya nanti ke depan juga bisa kerja sama-sama gitu. Tapi pertimbangannya juga besar karena nggak kebayang kan dulu kita lagi masih SMP atau SMA ngebantuin dari sisi mana nih, kan kita tahu gimana mereka kerja juga. Apakah bekerja itu harus secapek mereka, sekeras mereka kan juga kayaknya cari yang lain deh. Mencoba, ceritanya mencoba gitu. Dulu saya pikir udah bakal settle tinggal di Bali, udah beres kuliah, kerja di sana, udah settle di umur 20-an, dekat 30. Udah deh kayaknya what life, bisa snorkeling, bisa diving, bisa enjoy gitu hidup. Tapi ternyata saya sadar kalau hidup itu dipanggil bukan buat nyaman, tapi buat berdampak buat orang lain gitu. Jadi akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya lepasin semuanya apa yang saya udah cari dan saya pulang untuk assist orang tua saya gitu. Luar biasa ya, berarti Cici meninggalkan kenyamanan ya. Nah tapi sebenarnya dari dulu tuh udah kepikiran Munci kalau memang nantinya pasti bakal kayak lanjutin family business gitu, atau itu lebih dari keinginan Cici sendiri atau memang ada dorongan dari keluarga untuk ya nantinya kamu ya yang handle gitu? Saya dua bersaudara juga kayak Sylvie sama Naomi gitu. Saya dedeknya sama kita. Nah saya si bungsu ya. Saya pikir kan kalau misalnya kita dari sisi keluarga pasti anak sulung dong. Nah hak kesulungan kasih sama yang paling besar. Jadi saya pikir dulu ini bagian Cici deh, tanggung jawab Cici saya dan juga haknya dia juga, kita bisa bebas happy go lucky gitu. Tapi ternyata kan ceritanya nggak kayak gitu berjalan. Jadi orang tua saya juga mereka bersepakat bahwa kita harus kerja sama-sama di sini. Jadi kan memang saya juga pelajari family business dulunya karena begitu terjun ini susah banget, ini lebih baik kerja sama orang. Ini ketawa berarti setuju. Lebih susah kerja. Ketawanya penuh arti. Lebih susah kerja sama keluarga orang tua sendiri gitu, papa mama sendiri dibanding sama orang lain. Istilahnya kalau kayak kerja sama orang bosnya nyebelin itu bisa ngomongin. Kalau ini kan gua dikutuk nanti kualat gimana, sumber dana diputus, iya tinggal bareng. Jadi skupnya nggak cuma kerja di dalam tempat usaha, tapi begitu pulang ada meja, ada kursi, bisa duduk. Nah itu udah oke, dimanapun itu, pergi kemanapun, liburan dimanapun, pasti ngomongnya kan kerjaan senasib kan? Senasib. Kan fleksibel katanya ya, kerjanya 24 jam ya. Iya 24 jam non-stop. Benar-benar. Gitu, jadi dari situ kita kerja sama-sama, saling ngelengkapin. Berarti dari mulai tahun berapa Cici mulai benar-benar fokus bantuin gitu? Bener-bener fokus di 2011 akhir sih kayaknya, 2012. Oke.
Jadi sebetulnya waktu saya di Bali juga saya bilang tadi melepaskan kenyamanan nggak benar-benar dilepasin juga sih sebenarnya gitu. Jadi udah 3 tahun benar-benar tetap di sana, sisanya 1,5 tahun saya masih sering bolak-balik. Waktu itu kita ketemu di pesawat. Jadi sering bolak-balik karena yakin gitu ini mau dilepasin gitu kan. Kayaknya orang pikir bodoh sekali udah bikin karir, udah nyaman, udah ada rumah, semuanya udah ada gitu. Tapi kenapa mau dilepasin demi kejar yang lain gitu. Tapi ya itulah demi cinta. Itu cintanya tiba-tiba tumbuh atau enggak sih? Cinta kan butuh proses. Oh, cinta bener. Apa yang terjadi Ci, pengen tahu sih, maksudnya tiba-tiba yang tadinya udah nyaman nih, tadi ya enak banget di Bali, sama ya kayak Ci Silvi sebenarnya ceritanya mirip ya, walaupun adiknya tapi dia ceritanya mirip Ci Silvi, udah sama-sama di Bali gitu. Terus apa yang memutuskan untuk mengingat cinta ataupun balik ke situ gitu, kayak mungkin ada titik di mana titik baliknya itu. Jadi dulu tuh soalnya lagi berkembang dan cici saya udah bantu juga kan, karena dia nggak pernah keluar, pasti di Bandung. Dia kuliah juga di Bandung, di sini gitu sama-sama mama papa. Saya doang yang banyak travel keluar, sekolah di luar gitu. Nah dulu lagi pas usahanya berkembang, mereka butuh personel lebih karena papa saya juga cukup kewalahan. Jakarta, Bandung, bolak-balik tiap days di Jakarta, weekend ada di Bandung. Dia harus datengin setiap store, dia harus pastiin semuanya sesuai standarnya dia. Nah itu kan kalah di fisik gitu. Jadi akhirnya satu hari saya ingat banget itu mama saya telepon, ini ada apa nih, serius banget ngomong, ini kamu coba pikirin katanya. Jadi papanya udah nggak terlalu sehat. Papa saya nih kayaknya nggak bisa dipaksain kayak gini lagi, sedangkan ini peluangnya juga besar buat kita kerjain sama-sama. Kamu milih kehidupan kamu yang nyaman di sana atau sama-sama kita di sini, coba pertimbangin. Wah ini nggak bisa tidur ini beneran pikirin, tar dulu kan ceritanya bebas dong, anak bungsu udah tanggung jawab cici deh yang paling gede, enggak, tapi ini kok ngeganjel ya di hati. Terus akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong gimana ini, kasih petunjuk gitu kan, ini gimana, sampai akhirnya oke lah saya tahu segimananya juga ngegedein perusahaan orang lain. Ada yang di rumah perlu kita, masa sih seegois itu gitu buat mikirin diri sendiri dibanding orang tua yang memang lagi perlu kita. Jadi oke, let's go, pulang gitu. Luar biasa diceritain ya, dijalaninnya enggak. Bener. Dijalaninnya enggak. Bener. Yang aku alamin juga, maksudnya kalau aku sih sebenarnya dari dulu tuh udah pengen ngomongnya nerusin cita-citanya apa, gantiin papa. Segampang itu ngomong gantiin papa tuh, karena kesana kan si papa keren apa segala macam kerjaannya, duduk. Ternyata begitu kenal papa di dunia kerja nggak pernah duduk. Dan juga apa ya pas aku kuliah tuh ya, untungnya pas kuliah kan di Aussie ya, jadi mereka tipenya kalau citizen Aussie itu kuliahnya dibayarin pemerintah, abis itu pas kerja kita kayak give back gitu. Walaupun aku di sana nggak jadi citizen, tapi buat aku itu sebenarnya value, nilai yang luar biasa gitu. Dan itu juga sama, maksudnya udah digedein sama orang tua sampai bisa kuliah keluar gitu ya, tapi habis itu timbal baliknya apa gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak sedikit utang budi sih ya. Bahkan waktu itu ada sempet siapa pernah sharing gitu, aku lupa, dia sampai bilang, kamu pernah nggak sih ngitungin beras yang kamu makan dari kecil sampai gede, terus udah balikin ke orang tua dengan cara apa gitu ya. Gitu. Jadi tapi masing-masing beda penerjemahannya ya. Cuman kalau aku terjemahannya, oh ya berarti ya aku mesti balik terus ya do my best gitu buat perusahaan orang tua gitu sih. Tapi kadang ngerasa gini nggak sih, kadang kalau kita nggak cuman diminta, nggak dituntut kayak pokoknya kamu harus gini, harus kayak gitu, justru jadi beban, tanda petiknya beban tersendiri di hati kita untuk kayak ya ampun udah dibayakin segitunya, udah dididik sampai segininya, bukan ngomong timbal balik ada hutang budi, tapi rasa apa ya, syukur kita dan thank you kita gimana gitu sama orang tua. Walaupun orang tuanya mungkin nggak dibutuhin kita juga, sebenarnya nggak terlalu butuh juga, mereka bisa go on gitu dengan basic pengalaman juga. Ya karakter juga gitu kan, udah bisa, istilahnya mereka nggak sekolah setinggi kita, tapi mereka bisa bawa perusahaan sampai level sekarang. Tanggung jawab juga ada di kita gitu kan, bebannya ya ampun,
what's next yang What's harus next? kita Who's lakuin. next juga gitu. Who's next bener juga. What and who? Iya. Kalau kita sih waktu itu mungkin papa mama lebih ke gini ya, maksudnya nggak kayak maksa juga. Kamu harus bantu, tapi papa mama lebih coba deh kasih kesempatan papa mama pengen mentoring kalian 2-3 tahun. Nanti kalau kalian nggak mau lanjutin, kalian mau bikin pabrik pupuk, mau bikin apa terserah deh gitu. Tapi kasih waktu papa mama 3-4 tahun untuk kayak ngajarin nih kalian, mentoring lah istilahnya gitu, supaya kalian nanti kalau punya usaha apapun ya kalian tuh tahu maksudnya step by stepnya tuh gimana gitu kan. Jadi malah keterusan ya sampai sekarang ya. Malah nggak mau ngelepas ya? Iya. Disuruh delegasi ke tim susah bener. Sudah melekat ya. Sudah kayaknya melekat. ya. Udah transfer secara sempurna itu ya tadi karakternya. Iya benar-benar. Oke, tapi apa sih Ci tantangan waktu di awal mungkin atau yang sampai saat ini masih Cici hadapi, tantangan masuk ke family business tuh apa yang benar-benar merasa kayak masih cukup bergumul dan cukup struggling gitu ya? And the real stories begin. Oke. Sangat menantang karena nggak bisa bilang sekarang juga udah aman nih, udah lewatin 10 tahun lah sama-sama kerja sama-sama gitu. Jadi kalau kayak kita baca ya teorinya dari family business itu tuh ada beda struktur tergantung seperti apa struktur bekerjanya. Ada yang misalnya papa mama punya toko, oke anaknya ikut bagi ya 3 toko masing-masing, satu anak satu toko, selesai urusan di situ. Jadi mama papa yang distribut barang atau masing-masing punya pengelolaan sendiri. Itu mungkin ya, saya belum di titik itu, cuman maksudnya lebih simpel ngebayanginnya dibanding seperti kita yang memang 4 kepala, 4 kepribadian yang berbeda ada dalam satu kepemimpinan yang sama. Iya. Gitu. Jadi kita beneran konflik di sini, cari keputusan sama-sama, bagi tugas sama-sama, dan kadang bisa jadi orang tua, kadang juga bisa jadi working partner. Yes, betul. Ya kan, nah betul. itu untuk kita tetap respect sama mereka dan mereka bisa respect sama kita pun, karena kan nganggapnya kita mah masih anak gitu, sampai gede gimana juga kan anak tuh anak. Mereka tahu lagi kita dari kecilnya, tapi mereka bisa delegasiin kerjaan, percayain kerjaan yang berharga buat mereka sama kita. Itu patut diapresiasi sih. Seringkali saya lihat generasi yang kedua tuh lupa bahwa itu kan cuma mikirin tentang saya itu bisa berkembang di sini loh, saya bisa kerja di sini loh, papa mama mau kasih apa sama saya. Sedangkan itu kan kalau dibalik cara pandangnya gitu, orang tua ngelihat kita, hey gue kayaknya bisa hire orang lebih murah juga dan ngedidik orang kali lebih baik dari elu juga mungkin, masih kesempatan. Nah sekarang lo ada peluangnya, ada kesempatannya, kenapa nggak dimanfaatin dengan semaksimal mungkin yang kita bisa, kayak gitu. Jadi tantangannya masih ongoing, masih terus gitu ngikutin progresnya kita berjalan, karena kan kita kerjanya sama-sama gitu. Iya. Oke. Perubahan apa Ci yang udah Cici lakukan dari sekitar 10 tahunan ini ya berarti ya, dan awal Cici apa ya istilahnya mengusulkan perubahan itu gimana? Apakah ada kayak misalnya kayaknya nggak perlu lah berubah atau gimana gitu ya? Apa sih yang dirasakan dan perubahan apa, dan sampai hari ini perubahan tersebut masih berjalan atau seperti apa? Yang saya masih ingat banget hari pertama yang saya putusin saya mau kerja di rumah gitu ya, saya tulis di A4. Saya nih bikin sendiri itu juga. Ini apa, saya janji hari ini saya mulai kerja di perusahaan mama saya, sampai sekarang mama saya masih taruh di nominal gaji, saya tentuin sendiri mau gajinya segini ya. Terakhir saya gajinya berapa, ini sekarang segini ya, terus ada bonus gitu. Sampai saya pakai materai dulu, saya tanda tangan di sini, mami tanda tangan setuju ya, kan yang pimpinnya mami. Oke, kalau nggak setuju gue balik lagi nih ke Bali nih. Masih punya duit beli tiket nih sebelum menyesal. Bukan one way ticket. Iya. Sampai akhirnya tanda tangan jadiin di sini. Nah terus ya itu mulai perjalanannya, yang paling pertama yang sulit adalah pola komunikasi. Karena kan kita juga tumbuh udah gede, saya keluar rumah umur 18 tahun dari awal kuliah. Terus kita berkembang tumbuh di komunitas yang baru, lingkungan yang baru, terus juga karakter kita juga kan berubah. Nah terus pas pulang ke rumah sebagai pribadi yang udah dewasa nih ceritanya, ketemu lagi pribadi yang dewasa yang tadi Naomi bilang, papa saya ternyata kayak gini ya, tar dulu. Jadi kita ngelihat dari kacamata orang dewasa, melihat orang dewasa. Jadi cara dia kerja apa cocok atau enggaknya itu penyesuaiannya sangat sulit sekali, karena kita pun di rumah mungkin sama-sama orang keras kepala juga, gak mau ngedenger juga.
pola komunikasi itu sangat penting. Jadi anak itu bawaan sifat dari orang tua, nggak mungkin kayak anak tetangga. Wih kamu ini keras kepala sekali, ya kayak mama, ya kayak papa gitu kan. Nggak mungkin saya kayak tetangga, nggak mungkin. Iya betul. Gitu. Jadi untuk kita blend in itu cukup sulit. Itu jadi awal kita sempat ketemu psikolog juga untuk terus dari karakter golongan darah, dari pokoknya dicari ini buat nyambunginnya gimana. Kita liburan bareng, kayak menurut kamu kenapa sih kalau kamu marah kayak gitu? Saya nggak ngerti cara penyampaian kayak gitu, marah-marah tuh nggak kena buat saya. Tapi saya tuh nggak lagi marah, tapi nadanya kayak gitu. Enggak, ini nggak lagi marah. Jadi hal-hal yang kecil kadang bisa bikin masalah jadi lebih besar. Jadi dasarnya pola komunikasinya tuh harus dibenerin dulu nih. Benar. Dan juga kan harus tahu ini mau kemana. Nah di kertas yang tadi saya tulisin ke mama saya tuh, saya juga tulisin di situ, kamu maunya kemana? Saya ikutin arahan dari orang tua sebagai pemimpin. Jadi nggak bisa bilang saya udah pulang ya, nih saya udah kerja, udah lakuin ini itu, udah kuliah, sekarang gini gantian giliran saya. Nggak kayak gitu. Tapi kita tetap respect pemimpinnya adalah mereka, kita dipercaya dan kita ikut visinya dari pemimpin kita mau kemana, perusahaannya mau dibawa kemana. Gitu, dari situ udah mulai ngejeburin diri dan oh ya mau dibantu di bidang apa gitu, perlukah secara operasional, apakah perlu di dalam di manajerial atau apapun, jadi kita discuss di situ. Menurut saya komunikasi sih penting sekali gitu. Kalau menurut kalian? Penting banget juga sih, Sama-sama. memang PR-nya kurang lebih di situ ya, apalagi kita 24 jam ya, Sama ada sih. sama maksudnya Masih tiap serumah. hari ada di situ, di jalan pun kan pulang bareng. Kita juga biasa kayak yuk bareng, jadi satu mobil bareng di situ ngobrol, nyampe rumah makan bareng ngobrolin lagi gitu. Mau tidur ya, sebelum tuntas ini tadi ya terus Iya. gitu lagi sih. Tapi ya itu sebenarnya interaksi itu kan menambah tadi ya komunikasi, jadi saling bertukar pikiran yang ya kita jadi ngerti papa mama seperti apa pandangannya, mereka juga ngerti kita. Iya. Tapi kadang ya memang di situ tantangannya gitu. Aku juga tipenya yang kayak oh ya udah di sini masih ada kesana kayak aku bantu ya, jadi diarahin aja gitu. Terus tapi ada satu momen dimana papa mama pengennya ya kamu punya pemikiran apa? Lah aku ngikut. Nggak bisa ngikut gitu, harus punya pandangan kamu apa gitu. Dan ya itu di mana momen-momen dimana aku juga kadang tuh at some point nggak bisa jelasin gitu. Ya kayak gitu sih, tapi ya gimana ya jelasinnya ya, susah gitu. Tapi harus ngungkapin gitu ya. Di situ tantangannya sih. Cuman memang kita nggak pernah sampai ke psikolog atau cari tahu dan segala macam. Cuman memang kita udah tahu DISC-nya apa. Iya, betul. Dan kita masing-masing ya, yang satu D mentok, yang satu I mentok, yang satu S mentok, C mentok. Jadi bener-bener 4 pribadi yang berbeda gitu. Dan ya kita tahu ya kalau semuanya mentok kemana arahnya gitu. Tapi ya serunya di situ sih. Tapi pernah ada yang bilangnya kan kita ada store juga. Saya suka di toko gitu kadang-kadang kalau lagi perlu sosialisasi sama orang, terus cerita gitu. Dia bilang kamu beruntung katanya karena di rumahnya berempat kan kerjanya, mama papa ada anak 2, seperti 4 kaki meja katanya. Jadi itu pasti kuat, apalagi karakternya beda-beda semua. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya komunikasinya bagus, apapun itu bisa ngebangun fondasinya udah kuat. Tapi yang paling penting itu kan komunikasi. Hubungan manusia apapun kan paling penting komunikasi. Gitu. Kalau Cici sekarang berarti handle-nya di bagian apa, Ci? Di operasional. Operasional. Jadi ya? waktu saya tanya ini perlunya apa, dan yang cukup sulit menantang untuk mungkin orang tua kita sama di baby boomers yang ngadepin Gen Z, yang angkatan kerja yang sekarang itu menantang sekali gitu buat mereka. Didikannya kan beda ya, seperti orang tua kita didik kita itu mental harus kuat, karakter harus tajam. Sedangkan anak yang di sini baru dibentak sedikit kan udah nggak semua Gen Z kayak gitu, nggak semua Gen Z kayak gitu. Cuman karakternya berbeda dan cukup unik. Jadi ada pendekatan tersendiri yang mungkin untuk generasi di atas kita lebih sulit. Kayak nggak sabar deh, kamu aja. Jadi ya udah saya yang banyak masuk untuk handle operasional. Pengen nanya Cici, misalnya ya boleh di-spill atau salah satu misalnya kan Cici terjunnya di operasional, ada yang kayak dirubah apa atau kasih pandangan apa yang baru, terus di awal tuh apakah langsung ditentang sama orang tua atau bagaimana cara, misalnya Cici kan kita pasti punya idealisme ya, oh harusnya tuh baiknya gini gitu, terus gimana cara Cici melobi atau mewujudkan itu,
apakah ada pertentangan, terus akhirnya jadinya gimana? Saya ingat di 2012 itu lagi saya baru join, itu kita punya lebih dari 10 cabang stores itu di Jakarta sama di Bandung. Kalau di Lembang itu hampir setiap tempat wisata pasti ada kita punya gitu di sana. Nah cuman waktu saya gabung saya lihat kan tipikalnya yang mempelajari dulu nih, lihat dulu nih, duduk juga pura-pura jadi tamu, ngedengerin orang ngomong, terjun langsung ketemu sama yang suka ada catering ngambil sama kita. Jadi plus minusnya apa sih? Jadi saya ambil waktu benar-benar mempelajari dulu semuanya dan ngelihat ini efisiensinya dan yang diharapin visi dan misi dari orang tua sama yang di lapangannya ini nyambung atau enggak gitu. Terus sama ngebaca juga, mempelajari tantangan zaman ke depan itu seperti apa. Nah jadi harus mempelajari mateng. Udahnya saya bikin kayak suggestion gitulah sama mama saya. Mi kayaknya ini kalau ke depan gini terus agak repot karena namanya di F&B gitu ya. Kalau saya sih standarnya kita itu kebersihan itu kan nomor 1, kualitas juga nomor 1. Jadi kalau yang kerjanya tangannya kukunya hitam nih, udah pasti wah ini jadi masalah kalau buat kita ya. Pokoknya rambut kamu kotor atau badannya baunya nggak enak atau apa, kan kita juga kalau makan ke resto nih disediain makanan pas ngomong orangnya kok baunya gini gitu nggak enak, langsung ilfeel gitu. Itu concernnya kita juga gitu. Jadi untuk ngawasin segini banyak dengan pengawasan yang maksimal kayaknya nggak akan bisa. Jadi coba dirubah lagi strateginya untuk sampai kita ke depan ini bakal seperti apa. Sampai akhirnya dikumpulin data, sampai hari ini pun kita masih develop juga banyak, nyesuaiin sama keadaan kita sekarang. Karena kan namanya family business yang dicari itu kan ya kayak profit itu namanya company harus ada, tapi sustainability keberlanjutannya gitu itu juga harus dipikirin. Karena kita bukan tentang kita berhenti di saya atau di Sylvie, di Naomi, tapi untuk yang selanjutnya gitu, untuk bisa mendelegasikan pekerjaan ke depannya gitu. Nah pas mau ngerubah itu langsung bisa ngerubah atau butuh tidak. sekian berapa tahun tuh Ci? Sempet frustasi nggak tuh Ci? Oh berapa kali? Itu cerita tentang frustasi itu banyak gitu. Jadi sampai malam kayaknya kalau gitu ya. puncak terakhirnya itu di mau COVID dulu. Itu saya udah ancang-ancang, pokoknya ini jadi rahasia tapi ke-spill mama saya tahu, sorry. Jadi cara saya kabur itu sweet escape-nya itu lewat pendidikan. Jadi dulu sempat 2015, udah 3 tahun itu kayaknya nggak bisa nih kayak gini, kayaknya saya masih bisa berkembang ngerjain yang lain, saya bisa lebih dihargain di tempat lain, kayaknya lebih seru hidup di tempat yang bukan di sini gitu. Ini terlalu nyaman buat saya dengan segala yang masih muda gitu kan, kita idealis gitu. Wah, saya pengen ini, pengen itu. Akhirnya saya putusin buat oke, saya ambil S2 deh. Gitu. Rencananya mau di Bandung aja jadi kegiatan yang lain, tapi ternyata dapat offer gimana kalau ada apa ya kayak apa namanya teh? Bukan exchange. Kerja sama transfer. Ada kerja sama gitu sama university di UK. Akhirnya saya pergi pikir wah ini nih kesempatan bagus, sudah beres kuliah, saya bisa kerja nih di sini, udah settle. Sorry Ami nggak bisa pulang soalnya keterima kerja, kan kayaknya lebih legowo dibanding sorry saya mau resign gitu. Ini seenggaknya masih bisa dikunjungin lah kalau ada apa-apa. Oke, akhirnya udah beres lulus, tapi ternyata Brexit di 2015-2016. Wah ini kesempatan tertutup karena gurunya juga ikutan graduate gitu bareng-bareng sama kita, udah nggak bisa lah, ini udah pulang lagi. Ini saya mikirin lagi ini gimana caranya sampai 2019 ya, dulu yang pas sebelum COVID udah mantep banget, udah keluarin formulir, udah mau balik ke Taylor's mengambil PhD. Oke, udah lihat segala macam, kayak tinggal research proposal nih ya, udah bikin setengah jalan, ternyata COVID. Wah ini bercanda ini, bercoba gimana caranya buat escape gitu, buat keluar, tapi selalu tertarik balik untuk kayak ya udah sekali ini gue bener nih ya menerima nasibnya, bukan dalam konotasi jelek ya, cuma maksudnya ini ada panggilannya, oke saya terimain panggilannya dan saya jalanin dengan sukacita gitu. Jadi menurut saya juga penting untuk kita tahu diri kita, panggilan kita masing-masing seperti apa. Kalau pas saya lagi ngobrol sama mama saya, suka cerita gitu ya, pikir-pikir Mami beruntung banget. Kenapa? Mami dititipin Tuhan visi untuk bikin perusahaan, terus Tuhan kirimin orang-orang yang cukup mumpuni untuk support mimpinya Tuhan di dalam Mami Papi gitu. Salah satunya saya. Walaupun saya harus korbanin, tanda petik ya, korbanin apa yang saya mau, tapi saya tahu ini tuh visinya yang dititipin sama orang tua kita gitu untuk kita jalanin. Ada orang juga memang terpanggil untuk bisa support mimpi orang, semuanya punya peran gitu loh. Dan gak ada yang mana lebih hebat, lebih
lemah, nggak kayak gitu. Tiap orang punya perannya dan penting. Ya gitu. Setuju. Lebih jadinya lebih ke legacy ya Ci ya. Lebih ke legacy. Apa yang kita bisa keberlanjutan tadi yang Ci bilang, terus legacy atau apa sih yang kita mau teruskan, bahkan mungkin sampai ke anak cucu, bahkan sampai ke ya karyawan-karyawan juga gitu. Karena ngomongin tentang kepemimpinan nih Ci, ada nggak sih perbedaan dari gaya kepemimpinan Papa Mama sama gaya kepemimpinan Cici sama kakaknya Cici ya gitu? Tentu sangat berbeda. Ya, ke orang tua saya tuh sangat sosial kalau saya bisa bilang. Jadi dengan family bisnisnya yang dia pikir adalah ini banyak anak-anak yang memang rata-rata dari kampung atau dari keluarganya yang kurang dapat figur papa atau mama. Orang tua saya tuh seneng untuk mengembangkan dan membina anak-anak yang bekerja sama beliau gitu. Untuk kayak kamu dari yang nggak bisa, dari yang keluarganya nggak terlalu mampu, dari yang di kampung, tapi ayo bermimpi. Karena mereka juga dulunya bukan lahir di keluarga yang memang silver spoon kayak gitu, apa-apa ada segala macam. Mereka juga berjuang dan value itu yang mama papa saya selalu mau kasih sama yang kerja kita juga. Kan gaya family ceritanya. Jadi Betul. kamu pengen apa, kamu nggak punya apa. Ada dulu kalau kayak saya ingat-ingat gitu ya, dari awal yang kerja, kamu baru gajian nih, gaji pertama, pengen apa? Pengen KFC katanya. Soalnya saya suka lihat di TV lagi di kampung gitu, orang makan KFC kayak yang enak, saya nggak pernah beli. Sampai itu satu bucket itu dia makan sendiri. Yang lain kayak ngeliatin, jadi apa ya namanya? Jadi seneng gitu. Jadi ada orang yang memang dari nggak punya jadi punya. Di di develop sedemikian rupa, di equip juga karakternya sampai bisa yang from no one to someone gitu, bisa mimpin. Betul. Itu mungkin core yang sama juga yang ada di sama. Mami Sylvie sama Naomi. Betul. Gitu. Nah, sedangkan kalau waktu saya sama cici saya masuk, ini kayaknya nggak bisa jalan jauh dengan background pendidikan orang juga kan menentukan. Dan juga kemauan, terutama ya kemauan orang untuk terus berkembang atau enggak. Karena banyak orang ngerasa udah sampai sini udahlah cukup, mau apa lagi. Dan mentalnya juga beda gitu. Ada yang jadi malah ngebalik, ngegigit gitu istilahnya. Mereka juga bikin lagi tempat sendiri, ataupun mereka juga ninggalin gitu. Ya udah, saya udah punya segalanya, ngerasa udah cukup, ya udah bye bye, selesai gitu. Dan udah banyak kejadian seperti ini, dan saya pikir ini di switch untuk ke depan deh, nggak akan bisa pakai gaya yang sama seperti papa mama gitu. Kan katanya suka ada yang bilang orang yang perlu bantuan kamu itu unlimited, tapi kita bantunya juga limited. Kayaknya kata-kata Naomi ya. Enggak, kayaknya aku nggak punya kata-kata sebagus itu. Ya, jadi Iya. Tapi orang setuju yang sih. minta bantuan kita kan unlimited, terus-terusan gitu. Terus-terusan. Sedangkan kitanya harus tahu kapasitas kita juga. Kita mau bantu sekuat apa, level apa. Iya. Dan orang yang mau dibantunya mau untuk dibantu atau enggak, itu kan juga harus jadi poin penting. Iya. Gitu. Kurang lebih mirip sih maksudnya, tapi ya papa mama sewaktu itu waktu kita kecil ya, kan memang ketemu orang tua tuh jarang. Kita ketemu papa mama tuh cuma weekend. Karena kita gedenya di Jakarta, terus papa mama kan bisnisnya di Bandung dan mama sering keluar kota gitu. Jadi satu titik sempet ada papa mama nanya, waktu papa mama cukup nggak buat kalian gitu. Terus ya nggak tahu ya Ci Sylvie jawab apa. Kalau aku sih cukup, nggak ada yang liatin, yay gitu kan. Bisa nonton TV, nonton TV, yay gitu. Tapi SN maksudnya mereka nanya maksudnya jelasin di kantor tuh papa punya anak-anak lain. Maksudnya punya anak-anak lain yang harus diurusin di dunia bisnis gitu. Jadi ya di situ kita mencoba mengerti lah ya gitu. Dan ya, kalau aku sih happy ya. Kalau CCP mungkin happy juga. Bisa nonton dakwah. Tapi intinya di situ kita jadi merasa sekarang dan jujur kalau di sini sekarang sebenarnya masih lumayan banyak zamannya papa mama gitu. Jadi didikannya zamannya papa mama, dan kerasa banget sih maksudnya kalau didikan papa mama tuh orang-orangnya tough gitu, pejuang keras gitu, suka bermimpi dan maksudnya mimpinya besar gitu, dan ya udah hidup bareng-bareng sama papa mama gitu. Bahkan ada yang udah
puluhan tahun gitu kerja bareng, bahkan ada yang memang partnernya dari dulu pas merintis ya masih ada gitu sampai hari ini. Dan ya mereka yang ya jadi inspirasi kita juga ya. Oh ini hasilnya papa mama tuh memanusiakan manusia gitu. Dan banyak orang di luar justru pengen belajar sama papa mama soal itu gitu. Masa kita yang jadi anaknya belajarnya sama orang lain gitu, tapi papa mamanya kita nggak serap ilmunya gitu. Dan tadi soal kemanusiaan bener banget. Dan di zaman kita juga sebenarnya PR-nya gini, bagaimana menyeimbangkan, karena tadi kita peduli sama tim itu penting, tapi bagaimana jangan sampai itu juga jadi bounce back ke kita kayak bumerang gitu. Makanya kita juga pas masuk juga salah satu yang kita benerin adalah sistem gitu. Jadi sistem bagaimana salah satunya kompensasi dan benefit gitu. Kapan dia harus kasih benefitnya, apakah setiap saat, kapan aja indikator-indikatornya kita perbaiki gitu. Supaya tidak ada pengaruh-pengaruhnya kayak subjektivitas gitu. Oh karena deket jadi dapat bonus mungkin atau apa gitu. Dan ya terus menerus sih ya yang itu harus di develop. Apalagi dunia HR tuh ya nggak usah dipungkiri ya, sekarang kalau kita juga kerjaannya sebenarnya kerjaan yang pakai orang banyak ya otomatis memang kita mengandalkan tenaga orang gitu. Dan tapi bagaimana kita tetap memanusiakan manusia, mengembangkan mereka, tapi sistem kita juga jalan, itu tantangannya sih. Dan dengan sistem tidak mengurangi humanisme, tapi dengan humanisme juga tidak mengurangi betapa pentingnya sistem sih gitu. Itu serunya second generation kali ya, semua second generation tantangannya tentang sistem dan yang lainnya gitu. Tapi saya kepikiran juga ya, dari apa yang dipelajari, namanya family business itu bukan cuma soal bisnisnya, tapi it's about the culture dalam satu perusahaan. Jadi kalau misalnya orang tanya, semua orang punya bisnis, yang punya bisnis F&B gitu, yang ngebedain satu sama lain apa? Ini mungkin sama aja, banyak yang lebih hebat juga yang bisa kerjain dari kita. Tapi ini akan berbeda, kenapa? Karena ada Purwanto, ada papa mama, ada saya sama kakak saya yang ada di sana. Jadi job is just a job gitu. Tapi waktu tergantung siapa yang ngerjainnya. Ini bakal jadi spesial dan bisa berdampak banyak karena ada kita yang bawa perubahan. Betul. Kan dibilang bukan the job that defines you, tapi you are the one who defines the job kayak gitu. Jadi penting atau enggaknya, berdampak apanya kita yang tentuin. Nah, ngomongin culture atau budaya nih Ci, boleh di-spill nggak satu atau dua budaya yang memang dari zaman papa mama Cici sampai sekarang masih turun temurun, masih dijalankan tuh budaya apa aja sih Ci gitu? Mungkin lebih ke value ya. Yang pertama selalu pengen pakai bahan yang natural dan juga kan kita dari benar-benar dari farm to table gitu. Jadi sampai kita alur produksinya gitu dari awal makanan ini ditanam, bahkan papa saya juga regularly datang untuk ke kebun jahenya kita ada sendiri juga. Jadi benar-benar dilihat ini hasilnya kayak gimana. Jadi kualitasnya akan berbeda sama orang lain gitu. Udah gitu dari gula atau apa kita usahain semuanya yang pakai natural. Itu tentu ada tantangannya sendiri, apalagi sekarang kan berkembang secara teknologi, food tech dan lain sebagainya. Banyak gula buatan lah atau apa, yang jelas kalau dari sisi bisnis sangat menguntungkan gitu dibanding kita masih pakai bahan-bahan natural yang cepat rusak juga. Terus juga dari tergantung musimnya, kalau kayak bahan natural kayak gula sekarang sama musim hujan, musim kemarau itu akan beda. Jadi ada trik-triknya sendiri, milih bahan segala macam. Dan papa saya tuh punya value untuk kayak kamu harus turun, kamu harus coba, dan kamu harus tahu bahan bagus atau enggak kayak gimana. Jadi benar-benar tahu yang kamu sajiin sama orang itu makanan kayak gimana. Kayak gitu, value-nya sih satu di situ. Dan kedua, utamain yang orang lain percaya sama kita gitu. Dia waktu orang makan sesuatu gitu, hasil bikinan kita, bisa jadi dia lebih sehat atau jadi lebih sakit, bisa jadi lebih happy atau jadi sebel gitu, jadi kesel gitu. Kalau makanan kan kita makanan seenak apapun disajiinnya berantakan, itu kan jadi ini orang nyari ribut atau gimana gitu kan. Tapi lewat makanan yang ini tuh biar jadi berkat buat orang. Jadi waktu orang datang, aduh lagi nggak enak perasaannya, waktu makan makanan cuma sesendok aja, perasaannya jadi lebih enak. Jadi value itu yang tetap harus dipegang gitu untuk jaga kualitasnya gitu. Mantap ya, bagus ya, luar biasa ya. Kalau kita juga ada ya value-nya, tapi kalau kita
mungkin karena nggak direct langsung ke customer ya, jadi kita value-nya lebih banyaknya ke karyawan ya, karyawan untuk. Dan salah satunya ini kalau TKDN kali ya, maksudnya pemakaian bahan lokal. Oh iya. Ya, betul. cuman memang kita nggak supply ke pemerintah, tapi maksudnya kita jaga banget bagaimana segala sesuatu tuh harus dilakukannya di Indonesia. Jadi sebenarnya bisnis tuh apalagi kita gampang ya jual beli ya. Kalau mau untung mah udah impor aja. Langsung barang jadi. Langsung barang jadi terus jual. Tapi value-nya papa yang ditanamin ke kita adalah yuk kita di belakang kita tuh banyak orang. Bagaimana waktu itu juga Cisilvi kan pernah mimpi sebenarnya pengen punya rumah sakit gitu untuk bantu orang-orang yang sakit. Papa ngingetin kita sakit tuh nggak cuma soal penyakit aja fisik gitu, tapi ada sakit yang namanya mental, dan apalagi di dunia bisnis ya sakitnya juga ya ekonomi gitu. Dan bagaimana kita bisa menjawab itu, membantu gitu menjawab itu, dan ya salah satunya dengan cara kita memproduksi segala sesuatunya sendiri gitu. Banyak apalagi zaman sekarang ya semua kayak ya kalau bisa pakai mesin apa segala macam, maksudnya bukan berarti kita nggak pakai mesin ya, pakai sesuatu yang digital lebih lagi ataupun beli jadi apa segala macam, itu tuh gampang banget apalagi sekarang gitu dengan banyaknya barang import masuk juga gitu. Tapi itu jadi tantangan buat kita sih, bagaimana kita tetap bisa produksi sendiri dengan harga yang kompetitif gitu. PR-nya juga ya soal harga gitu. Karena orang bilang barang impor udah jauh lebih murah dan sebagainya gitu. Ya di situ kita challenge ourselves lagi ya, bagaimana kita tetap bukan mengurangi kualitas, tapi bagaimana kita punya inovasi, punya ide yang luar biasa untuk tetap bisa buatan Indonesia oleh anak Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Keren. Betul, karena mungkin tadi nambahin dikit, kita kan bisnisnya padat karya. Padat karya itu bahasanya. Jadi kita kan memang salah satu value kita tuh pengen memperluas lapangan kerja ya. Gitu. Jadi mengurangi pengangguran yang ada. Nah memang ini tantangannya juga, challenge-nya cukup besar ya, apalagi di di dunia kita jahit menjahit gitu kan, itu juga tantangannya luar biasa. Tapi yang aku belajar juga di sini, papa mama tuh dari dulu juga value-nya tuh memanusiakan manusia, jadi kayak ngedidik orang dari yang nggak bisa jadi bisa gitu. Dan kita di sini juga nggak harus backgroundnya harus S1 atau apa gitu, bahkan yang tim-timnya papa dulu tuh ada yang sampai baru lulusan SD, lulusan SMP gitu, tapi kalau dia punya kemauan belajar yang tinggi ya sekarang bisa jadi manajer, bisa jadi supervisor gitu. Bisa jadi Dan ada GM. sukacita tersendiri ya nggak sih betul. waktu ngelihat yang nggak bisa tapi mau belajar. Iya, dan ya itulah maksudnya salah satu kayak kebanggaan tersendiri, dan ya itu yang sampai hari ini ya kita juga pengen terus melanjutkan budaya atau value yang kita anggap ini juga value yang luar biasa gitu. Dan juga di kita juga punya salah satu value-nya tuh hebat namanya. Nah di B-nya itu adalah bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Nah, jadi di kita tuh karyawan 3.500 ya, itu kayak campur semua ya, semua segala jenis agama, segala jenis suku, dari manapun kayak lengkap ada ya gitu. Jadi di kita tuh nggak ada yang kayak rasisme atau cuma merekrut dari agama tertentu ataupun etnis tertentu gitu. Siapapun yang memang dia pengen punya kemampuan, udah gitu dia punya keinginan belajar yang tinggi, ya pasti kita kasih kesempatan yang sama ya. Itu yang menurut aku value yang memang perlu untuk dilanjutkan gitu, value yang seperti itu ya, yang jadi legacy kita untuk berikutnya ya. Iya, betul. Iya. Terus sih setelah udah menjalani bisnis segini dan melihat gitu ya, maksudnya dampaknya Cici atau perusahaan buat orang-orang sekitar juga, merasa apa nggak sih Cici terlahir sebagai second generation di family ini gitu? Mungkin bisa sharing perasaannya jadi dilahirkan di orang tua yang mungkin produknya di Bandung juga salah satu yang legend ya gitu. Satu kata, feel so honored. Jadi beneran satu melihatnya tuh kehormatan, bukan lagi beban. Banyak orang mungkin pengen
seperti biasa rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan. Waduh, kamu mah enak banget gitu tinggal ngelanjutin, padahal yang ngelanjutinnya kerasa sendiri ya kayak gimana. tinggal ngelanjutin. Wah ini tantangannya pewaris kan Oh, iya, ada kan iya. perintis versus pewaris. Iya, dipikirnya enak gitu. Selalu kan kacamatanya kalau dilihat dari yang lain, wah enak banget, wah cuman nikmatin. Lagian duduk aja di kantor. nggak usah kerja keras kan, udah ada papa mama, udah ada staffnya, tinggal nikmatin kan katanya. iya, benar. Tapi ternyata kan realitanya kan nggak kayak gitu. Seperti yang tadi dibilangin kan, kita dipanggil bukan buat nyaman, tapi untuk melanjutkan legacy dan juga berdampak melanjutkan tongkat estafetnya. Ini mau dibawa kemana? Jadi nggak semua orang punya kepercayaan, dipercayai sebegini besarnya sama orang tua. Ada orang yang benar-benar berusaha membuktikan gitu, tolong percaya saya, tapi kita dipercaya dengan mungkin banyak potensi kesalahan juga yang bakal kita lakuin, tapinya orang tua kita percaya dan berjalan bersama-sama, tumbuh bersama-sama. Gitu, itu yang jadi apa namanya, berkat tersendiri lah, gitu, sukacita tersendiri gitu. Ada perubahan besar apa nggak sih yang misalnya Cici achieve something ini kayak ini greatest achievement Cici within kayak 10 years? Good question. Jadi saya jadi ingat berapa tahun yang lalu saya sempat ketemu guru saya, terus gitu dia cerita, kamu second generation nih, share your success story, dia bilang, supaya bisa diceritain sama orang lain. Terus saya pikir dan saya bilang no, nggak mau. Dia bilang kenapa? It is good for your company gitu, buat brand dan lain sebagainya. Saya bilang sukses saya itu bukan gara-gara saya, tapi karena kita sama-sama. Dan juga sukses itu perjalanan, bukan titik tertentu. Kalau dari sisi bisnis kan, oke, udah sampai profit sekian persen atau achieve something yang ada targetnya. Tapi kan namanya family business, namanya sukses dalam family business itu adalah perjalanan, gitu. Jadi itulah bikin cerita ya, dimana kebanggaan kita adalah waktu kita udah bisa blend in, working together. Tentu bukan berarti nggak ada konflik, sampai tadi malam pun masih ada konflik gitu ya. Tadi pagi ya. Sampai besok juga atau nanti malam juga ada konflik lagi, tapinya kita bisa ngatasin ini sama-sama. Betul. Jadi dari situ kita bisa bikin bonding lebih kuat, jadi lebih saling sayang. Itu sih yang lebih utama. Termasuk juga waktu kita di atasnya sebagai tim yang mimpin kuat bondingnya, kepemimpinan di bawahnya juga jadi enak gitu. Jadi karena orang itu kan learning by example. Dia ngelihat gimana kita mimpin, gimana kita bisa bilang kamu harus jujur ya, nggak boleh curang, sedangkan kita sendiri lakuin kecurangan kan nggak mungkin bisa kayak begitu. Jadi mereka belajar dan sama-sama bikin suasana kerja yang nyaman, yang enak. Karena saya juga percaya waktu, apalagi kalau kayak kita dari produk, ada servisnya juga sama customer. Dimana seudah COVID itu banyak banget ketemu tamu-tamu yang memang stres juga ya mungkinnya di kerjaannya atau di kehidupannya, jadi dia pengen numpahin, bisa jadi meledak di tempat kita. Jadi bisa marah tanpa alasan, bisa bertingkah yang kayak bener-bener nggak masuk akal. Ya udah, langkah-langkah kita gimana kita siapin secara hukum kalau ada orang sampai ekstrim, ada security dan lain sebagainya, kalau sampai ada yang bahaya. Tapi di samping itu juga bikin setiap tim yang ada sama kita tuh happy. Mereka tuh tahu bahwa banyak loh yang mau kerja di posisi kamu, tapi waktu kamu sadarin itu, betapa kepercayaan itu tuh mahal, nggak bisa dibeli pakai uang. Dari situ kamu sadar dan dengan apapun hal yang simpel yang kamu lakuin bisa bikin orang hidup lebih baik. Kenapa enggak kamu lakuin itu? Gitu. Iya, benar banget. Setuju banget. Bahas tentang ini dulu aja ya, berarti sibling ya. Oke. Ci, pernah ini nggak konflik nggak, kan ini adik kakak nih ya, kita juga sering ngalamin ya mungkin ya, kayak konflik dalam bisnis gitu, apalagi kan kerja bareng gitu. Pernah nggak konflik? Terus pasti pernah mungkin ya. Biasa konfliknya apa? Terus mungkin gimana cara solutionnya gitu ya mungkin. Balik lagi kayak tadi dasar waktu kita ngomongin komunikasi is the key kan, communication is the key. Jadi apapun harus diomongin. Nah, saya sama cici saya sama kayak kalian, antara beda dan beda banget. Beda banget, karakternya juga beda banget. Dia tuh lebih tajam dan kalau ada apa-apa tuh langsung ceplok ngomong gitu, tanpa sortir. Sedangkan saya orang yang beneran diem dulu sampai udah bener-bener nggak tahan baru meledak. Nah celakanya kalau ini, sama ya kita ya, mungkin anak busuk kayak gitu. Anak busuk, nunggu meledak. Nah celakanya waktu ini meledak, ini juga lagi meledak, itu konflik yang cukup serius gitu. Nah tentu kalau kita udah tahu
saya mau segimananya nyakitin cici saya tuh nyakitin diri saya sendiri, kan nggak mungkin sampai setega itu. Jadi akhirnya ya kita harus ngobrol, kamu saya nggak suka deh gaya kamu yang seperti ini, saya sayang kamunya, tapi cara kamunya ngomong sama orang, cara kamu perlakuin orang itu saya nggak suka. Jadi kita jembatani dengan cara ngobrol, dari situ tahu titik temunya ada di mana gitu. Kalau konflik mah pasti ada. Iya, pasti ada gitu. Sekarang juga terus ya. Perbedaan pendapat lah ya, Betul. karena kan point of view-nya kadang beda ya. Beda. Nah, gitu. Terus gimana Ci? Misalnya kan tadi ya kita sering bilang lanjutin usaha orang tua tuh kadang kita waktunya udah habis nih sama kerjaan kita. Tapi bagaimana Cici bisa manage ataupun misalnya pas butuh holiday atau break gitu, cara clue-nya gimana? Mungkin kita juga bisa tidur. Pertanyaannya sulit. Karena kamu tahu jawabannya. Selama handphone nyala tidak mungkin bisa benar-benar lepas. Makanya pilihnya ke laut atau hiking sih. Iya, yang susah sinyal. Susah sinyal. Ups, ketahuan. Nggak bisa buka handphone pas diving. Nggak bisa. Hiking juga nggak ada sinyal. Di atas gunung. Iya, jadi selama handphone nyala, kemanapun kita pergi pasti kebawa kerjaan. Iya. Tapi gimana selama ini Cici memanage waktu dan memanage stresnya mungkin ya, karena kan tensinya cukup tinggi kan pasti kalau kerja maksudnya lebih dari 12 jam kerja aja tuh orang pasti udah capek, penat gitu ya istilahnya. Nah gimana sih cara Cici handling itu? Adakah kayak Cici biasanya ngapain pada saat misalnya lagi ada waktu refreshnya, biasanya gimana, healingnya gimana gitu? Ngomongin soal stres ya, we are getting used with it, bener nggak sih? Jadi sampai udah nggak kerasa lagi stres itu apa. Karena kan setiap kerjaan pasti ada stresnya. Nah kalau saya juga masih belajar sih gimana caranya nemu, salah satunya mungkin diving, tapi belum nemu waktu yang pas diving bareng-bareng ya. Iya. Gitu, dimana ya itu nyari tempat yang susah sinyal, dari situ aman, bisa tenang. Oke. Gitu. Kalau kalian gimana? Kalau Beda saya, kita. Iya kita beda ya. Kalau saya banyak sebenarnya healingnya ya. Aku sesimpel sebenarnya kayak makin gede tuh kayak hal-hal simpel aja tuh udah happy ya. Kayak misalnya aku nyetir sendiri sambil karaokean di mobil, itu udah healing sih buat aku. Terus kayak shopping atau misalnya sekedar kayak massage gitu ke salon atau ke tempat pijat, itu aja buat aku udah refreshing dan udah cukup me time lah ya. Me time aku tuh kayak gitu. Atau sesimpel juga misalnya punya waktu tidur yang cukup. Nah, karena tidur juga sebenarnya sangat mempengaruhi kesehatan fisik ya. Kalau kurang tidur tuh kadang bawaannya jadi cepet emosi gitu. Jadi kayak ya punya waktu tidur yang cukup, terus kayak bisa makan apa yang aku mau, itu buat aku udah satu blessing yang aku syukurin lah sampai hari ini gitu. Kalau aku sebenarnya kalau sesimpel nonton dan main game. Jadi ujung-ujungnya di HP juga sih. Kerjaan di HP, refreshing juga di HP gitu. Jadi memang HP ini tidak bisa ditinggalkan, tidak akan Terus lepas. main game ada notifikasi ya, kerja lagi. Kerja lagi gitu. Makanya beli yang ini karena bisa multitasking kan. Jadi promosi ya? Jadi promosi main dan kerja bersamaan gitu. Tapi intinya sih tadi ada hal-hal kecil yang akhirnya jadi oh ya udah, memang bisanya cuma ada waktunya segini dan ya refresh lah dengan waktu yang ada gitu. Jadi ya tadi di mobil kebetulan memang kita keluarganya memang suka nyetir semua ya gitu, suka traveling. Jadi di dalam mobil tuh salah satu momen dimana kita bisa refresh juga. Dan juga kalau aku ya tadi sebenarnya aku agak suka juga refresh dengan kerja lagi. Maksudnya tapi di bidang yang memang aku happy banget gitu. Misalnya memang lagi mau cari tentang teknologi gitu. Jadi surfing di internet gitu, belajar AI dan segala macam, ngobrol sama ChatGPT juga sekarang jadi sesuatu yang refreshing gitu. Iya, karena walaupun jadi kayak ngomonginnya kerjaan, tapi dia kasih ilmu dan segala macam gitu. Jadi kayak ada temen curhat gitu, tapi dari ilmu yang di online dan sebagainya gitu. Jadi
yang stres mungkin yang tambah stres timnya. Karena refreshingnya saya tetap memberikan PR ke mereka. Gitu, tapi ya masih bisa dinikmati sih untungnya. Jadi kerja juga masih bisa dinikmati, dan ya untungnya kita tuh bisa papa mama juga open dengan memang tahu banget kekuatan kita ya, mungkin terjadi sama Cici juga gitu. Tahu banget kita lemahnya di mana, kuatnya di mana. Jadi bidang industri perusahaan atau divisi yang kita pegang juga memang yang kekuatannya kita gitu. Jadi selalu diingetin kan kita bagaimana kekuatan aku ya, kelemahan aku ada kekuatannya di Cici Silvi, kelemahannya Cici ada kekuatan di aku, bagaimana kita berkolaborasi gitu sih. Yang serunya kerja di family business gitu kan. Betul. Waktu kita saling kenal dan orang tua kita juga ngarahin kita di bidang yang sesuai. Nggak mungkin kan ngejerumusin, nggak bisa di sini udah jebrusin deh gimana nanti kan celaka juga. Betul. Gitu. Tapi waktu kita bisa di bidang yang kita suka, terus kita tumbuh sama-sama, Benar. itu privilege. Iya. Ada nggak sih Ci goal-goal yang Cici masih pengen capai atau yang belum tercapai gitu ya? Baik itu di kehidupan pribadi Cici maupun di bisnis gitu. Banyak. Mungkin salah satu Ci bisa Spill di-spill. satu. Saya lagi tantangan yang sekarang ya, lagi belajar terus untuk naklukin Gen Z. Gitu. Jadi kan banyak ada yang Gen Z ya, Gen Z. Saya ketahuan ya Cara ngomongnya juga berbeda sih. Ya kan nggak mau dibilang Gen Gen Z. Z, Gen Z. Gen Z Gen Z. Gen Z ini sulit karena satu sisi ada yang suka banget sama si Gen Z ini, ada satu sisi yang benar-benar anti. Pokoknya cari yang kerja, pokoknya nggak mau lah di angkatan anak Gen Z ini gitu. Gen Z ini nggak mau lah. Nah, saya nemu kadang hal yang sulit saya suka gitu. Apa yang orang lain kayak kira-kira nggak suka, saya pengen tahu kenapa dia nggak disukain. Pola komunikasinya ternyata yang balik lagi ke komunikasi. Jadi mereka itu sulit nyampain pemikirannya dia karena dia itu kadang nggak tahu dia itu juga siapa, maunya apa juga dia nggak tahu. Jadi untuk kayak pendekatannya harus ngertiin bener-bener dari pandangannya dia, point of view-nya dia gitu. Dan saya juga banyak berdoa ya dari masuk family business ini juga karena seperti spiritual journey, ngerasa gitu juga gak sih? Iya betul. Kayak oke, satu sisi gue semangat banget dan gue yakin banget nih sama yang gue kerjain, satu hari lagi gue down banget, kenapa ini kayak semua tuh serba salah Relate, I gitu. feel you. Jadi spiritual journey, perjalanan yang memang ngadepin orang pun sama, bagi tim yang di bawah kita. Bersyukur banget begitu nemu orang yang bisa nurut dan sejalan frekuensi sama kita. Tapi ada orang-orang yang menantang, yang kayaknya ini harus ditaklukin, tapi gimana caranya ini seru sih gitu. Jadi saya nemu satu itu dari kasih. Waktu kita ngelihatnya dari kacamata yang berbeda dengan kacamata kasih, bahkan akan beda ngelihatnya. Gitu. Mungkin ini terakhir ya, jadi ada nggak pesan-pesan mungkin buat para family second generation ya di atau luar next sana, gen yang mereka juga melanjutkan family business gitu. Apa sih tips-tips atau saran dari Cici nih buat mereka-mereka yang baru mau mulai ataupun baru di awal-awal melanjutkan family business gitu? Kalau menurut saya sebelum nyampe ke second generation-nya, di first generation-nya dulu harus tahu ini mau kemana. Karena kalau misalnya anggap deh orang tua kita juga nggak mau ngembangin usahanya, udah deh cukup kayak begini aja. Apakah kita ada di sini? Belum tentu juga. Karena apa yang mau dibantu udah bisa jalan gitu semuanya. Waktu mereka tahu mereka mau kembangin, mereka mau kemana, dan ada pola komunikasi didelegasiin, tadi kita ngomongin bahasanya ke generasi kedua bahwa papa mama mau kembangin ini loh, ada peluang untuk yang lain loh, ini sesuai nggak sama passion kamu, suka nggak? Kalau misalnya suka, kira-kira oke, ayo kita kerjain sama-sama. Jadi pola komunikasinya juga ada, dan yang dari second generation-nya juga harus beneran living with consent. Jadi kamu tuh tahu kamu ada, kamu dipanggil itu bukan karena udahlah kasihan nggak bisa kerja di mana-mana, sinilah ikut sama papa gitu kerja di sini gitu. Pilihan ada terakhir juga, gitu. Pilihan terakhir. Ada kan yang punya pikiran gitu, atau udahlah pulang leye-leye cuman kayak santai aja lah. Ada juga yang pilihan kayak gitu. Tapi waktu sadar ini tuh tentang tongkat estafet, tentang keberlanjutan. Jadi siapin hati dan tahu gitu ini tujuannya mau kemana,
dan go on, karena semuanya juga kan bikin cerita. Betul. Gitu. Karena pada akhirnya kan uang kayak dari COVID kan kita belajar uang, jabatan, segala sesuatunya bisa hilang. Tapi namanya cerita yang kita bikin sama-sama, apalagi sama orang yang kita sayang, disebut sama keluarga, itu yang bisa kita kenang sampai akhir hidup kita kan. Betul. Gitu. Wow, thank you banget Ci, keren banget. Aku pribadi juga dapat belajar banyak banget hari ini ya dari Cici. Thank you banget buat kesempatan dan waktunya Ci udah mau sharing di sini. Semoga mereka yang dengar nanti juga dapat banyak masukan, dapat banyak input ya, dan bisa terinspirasi juga dari Cici. Thank you Ci. Thank you Ci Terima kasih Marsisa. juga. Semoga journey ke depannya semakin semangat. Pasti nggak ada pilihan lain. Gak ada soalnya. pilihan lain selain semangat. Iya. Gak ada pilihan selain semangat.